warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ningzaro Azza, CGP Angkatan 9 dari SDN Bendo Kabupaten Kediri. Saya di sini tidak sendiri ya, saya didampingi oleh guru PAI yaitu Bapak Danang yang mengampu pelajaran PAI di SDN Bendo, mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan untuk praobservasi ya Bapak Ya. Praobservasi untuk mengetahui persiapan awal pembelajaran Bapak di kelas agar lebih siap dan percaya diri dalam pembelajaran anak-anak di dalam kelas. Ya, untuk tujuannya untuk lebih baik lagi ya Pak ya. Ya. Nah, untuk observasi nanti ada beberapa pertanyaan Bapak sesuai dengan kesiapan Bapak. Yaitu ya satu ya Bapak, kira-kira apa tujuan pembelajaran Bapak yang untuk dicapai Pak? Oke, untuk di pertemuan nanti yang akan datang Bu, bab materi saya waktunya yaitu untuk kelas 6 tentang keteladanan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Untuk tujuan pembelajarannya saya, yang pertama, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah teladan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sikap-sikap teladan Nabi dan para sahabatnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman terhadap kisah Nabi dan juga para sahabatnya. Oh, gitu Pak Ya. Ya. Tadi Bapak menyampaikan ada 3 tujuan Pak ya, Betul, termasuk 3. meyakini kebenaran Betul. kisah teladan Nabi dan sahabatnya, Ya. keteladanannya, dan sikap semangat dalam belajar gitu ya Pak ya. Betul. Oh iya. Ya. Dari ketiga tujuan pembelajaran Bapak tadi, Ya. di area mana yang akan Bapak kembangkan untuk diobservasi Bapak? Nah, untuk pengembangannya saya nanti di aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan dulu. Jadi di aspek pengetahuan ya saya harapkan peserta didik nanti dapat mengerti apa saja sikap-sikap Nabi dan sahabat yang baik yang bisa diteladani. Itu untuk di aspek pengetahuan. Dan di aspek keterampilan saya harapkan nanti peserta didik dapat mengimplementasikan atau melakukan sikap-sikapnya tersebut seperti sikap peduli, tanggung jawab, dermawan dan sebagainya. Itu di pengembangan aspek keterampilan itu. Bagus sekali ya Bapak ya. Berarti yang Bapak kembangkan nanti yaitu pada area pengetahuan dan keterampilan ya Bapak. Ya. Oke. Ya, untuk soal berikutnya ya Bapak ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? RPP berarti. Ya, seperti di segi strategi pembelajaran, di segi metode pembelajaran dan model pembelajarannya Bapak. Oke, baik. Untuk rancangan pembelajaran saya nanti Bu, di strateginya saya menggunakan strategi diferensiasi, yaitu nanti saya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik saya. Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah Bu. Jadi nanti saya berikan masalah-masalah yang ada di sekitar kami yang nanti bisa diambil pelajarannya yang sesuai dengan materi pembelajaran. Terus yang selanjutnya strategi, metode dan apa lagi itu tadi? Metode model Model pembelajarannya saya yang pertama yaitu dengan ceramah Bu. Setelah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan terakhir penugasan. Oke, Bapak tadi ada 3 strategi ya Bapak, strategi pembelajarannya yaitu berdiferensiasi Bapak ya, terus metode pembelajarannya diskusi kelompok, bisa penugasan, bisa tanya jawab gitu ya tadi ya. Untuk model pembelajarannya PBL dan memberikan penugasan pada siswa. Bagus sekali Bapak. Untuk soal berikutnya, bagaimana media pembelajaran dalam kelas Bapak? Oke. Media pembelajaran yang pertama saya menggunakan buku paket pendidikan agama Islam dan juga buku LKS. Yang kedua saya menggunakan video pembelajaran Bu, video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube atau sumber lainnya.
Yang selanjutnya saya menggunakan PowerPoint. Nah, ditampilkan di proyektor nanti untuk agar siswa lebih mudah memahami. Jadi saya ambil poin-poinnya, saya buatkan PowerPoint dan saya tampilkan sambil saya jelaskan. Bagus sekali ya Bapak. Kira-kira Bapak kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Kira-kira hari apa, Ya. kelas berapa, dan jam keberapa Bapak? Untuk pembelajaran ini nanti di minggu depan Bu, hari Selasa, Ya. jam ketiga dan 4 di kelas 6 hari Selasa. Oh gitu ya. Jadi gini Bapak ya, untuk Selasa depan di kelas 6 jam ke-3-4 Bapak Ya, ya. betul. Nanti saya akan datang ke kelas Bapak, Boleh. melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Silahkan. Setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bapak, yang nanti didampingi oleh pengajar praktik saya dari CGP Bapak ya. Ya. Oke, Bapak, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira Bapak dapatkan apa ya dari percakapan hari ini? Dari percakapan ini tadi Bu, jadi saya jadi menambah gambaran saya untuk nanti metode apa, strategi apa yang saya terapkan dalam pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan. Oh ya, bagus sekali ya. Terima kasih Bapak ya. Ya, sama-sama. Nanti kita bertemu di Selasa depan. Ya. Berjumpa pada observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.